Sebelumnya, kenalkan kami dari kelompok 2 ekonomi. Di sini saya pribadi mengenalkan diri. Nama saya Budi Pasika Dharma dari absen 9. Saya Fadil Ahmad Rafael dari absen 13. Saya Sylvia Febrianti Rahman dari absen 32. Saya Syifa Nur Anifah Ramadhani dari absen 33. Ini akan mulai wawancara untuk si tugas yang diberikan oleh Bu Cucu. Dalam hal ini adalah tentang akuntansi. Oke. Jadi yang pertama ini kita sedang berada di toko buku Fadil, tapi terutamanya sih kita lagi di gudangnya. Karena rame terus nih tempatnya. Jadi menghindari kebisingan, terus juga posisi yang enak lah buat wawancara. Terus juga sebelumnya kenalan. Kenalkan, nama saya Salma. Sama. Iya. Oh iya, di sini tuh ada beberapa ya. Yang pertama tuh ada admin gudang, terus juga ada ada staf tokonya juga ada. Iya, jadi kalau misalkan di gudang itu kita tuh khusus buat KKS aja gitu. Kalau misalkan untuk yang TK di rumah itu juga bisa dari pelajaran TK sampai kuliah. Oh iya, gitu. buku. Okay. Jadi pertanyaannya itu paling yang pertama tentang jenis usaha. Kalau dari jenis usaha tentunya ini tentang perusahaan toko buku yang berhubungan dengan pelajar tentunya, terus berhubungan dengan edukasi dan akademik. Jadi tadi kakak sendiri udah kayak menceritakan tentang sedikit toko buku dari toko buku Fadil. Terus juga paling pertanyaannya mungkin sepengetahuan kakak ini udah berdiri dari kapan ya kak? Toko buku ini berdiri tahun 2002. 2002. Lahir. Kita belum lahir. Kita belum lahir. Kakak sih belum lahir itu. Iya, seorang aku ini pokoknya. 2002 lah. Iya, 2002. Jadi kita belum lahir. Udah lama banget ya. Terus juga paling kayak kan ini toko buku Fadil. Iya. Nah, nama Fadil ini kan nama seorang tentunya kayak. Terus dari yang dari cerita saya kemarin terus juga kayak saya ngobrol, ternyata Mas Fadil ini ternyata anak semansa juga. Anak semansa, anak SMA 1 Karawang. Jadi tentunya ini kayak hal baru dan ya sedikit tahu lah. Terus paling pertanyaannya itu kayak dari jual buku ini bisa pre-order nggak kak? Bisa banget. Bisa. Kalau kita malah kan sesuai sama bukan visi misi gitu kan. Kita punya kita. Itu kak visi misinya. Iya, kalau toko buku Fadil itu visi misinya bukan apa ya namanya? Kayak moto. Iya, bukan moto. Anda kesulitan mencari buku, kami siap membantu. Catat. Boleh. Ya, jadi kalau misalkan kalian juga nih, misalkan lagi cari buku apapun itu, SMA atau apa, bisa banget pesan di kita gitu. Terus ada hal baru. Kan saya kira ya kalau di toko buku hanya menjual buku akademik. Saya waktu kemarin nyari buku-buku fiksi, ternyata ada buku Terelie. Mungkin ada yang tahu kayak buku Bumi, Bulan. Berarti sorry ya aku potong Bodi. Berarti Di sini tuh gak cuma nyediain LKS aja gitu ya? Enggak. Kita lengkap kak. Kamus juga ada, kamus banyak. Kemarin saya beli kamus pakai gede itu kan. Terus ada kamus Jerman juga, banyak lah lengkap. Terus mungkin melanjuti dari poin kedua. Tentu kan kira-kira setiap hari kakak ini yang terjadi sini tuh mencatat setiap penjualan pakai menggunakan cara. Kalau misalkan ya kan karena kita kan ada 2 tempat nih. Pertama kan otomatis kan di gudang ya. Kalau misalkan di gudang itu saya pribadi sih ya pakai pembukuannya kayak buku kita bikin kayak buku Big Boss kak. Kita buku Big Boss. Nanti misalkan kita per transaksi per hari kak. Contoh misalkan sekarang hari apa ya? Hari Selasa misalkan. Hari Selasa kan kita buka jam 8. Kita tulis tanggalnya. Terus sama kita tulis ini
pembeliannya buku apa aja, jumlah kuantitinya berapa, sama jumlah uangnya berapa. Jadi kan ketahuan tuh kan. Iya gitu. Oke. Saya sedikit menangkap dari, kan ini masuk ke poin kedua ya dari format pertanyaan kami. Ini ada termasuk dari penggolongan juga, terus juga dari pencatatan. Jadi dari format untuk pertanyaan itu harus dimasukkan tentang kayak pencatatan. Jadi termasuk itu tadi yang Kakak sebutkan, terus kayak penggolongan juga. Misal juga kayak pelaporan mungkin tentu ada ya. Ada, itu pasti ada laporan setiap penutupan nanti toko. Gitu. Nah, saya menambahkan mungkin dari pertanyaannya Silvi. Kan tadi untuk pertanyaan Silvi itu untuk pencatatan penjualan itu kan masih bersifat konvensional nggak? Atau enggak kayak udah berbasis Excel, kalau enggak yang udah teknologi? Enggak, masih manual sih Masih kalau kita. manual, ya? Iya, masih manual. Kecuali kalau misalkan nanti sama bosnya minta rekapannya Kak, baru nanti kita pindahin ke Excel gitu. Iya. Oke, berarti diawali dan untuk keseharian ya kayak paling buat sehari-hari catat gitu ya manual kayak. Iya, jadi ada manual. pembukuan dari akuntansi. Terus kayak buat udah laporan itu baru. Iya, baru nanti pakai Excel itu. Biasanya sebulan sekali sih. Jadi pakai dimasukin ke Excelnya tuh nanti sebulan sekali gitu. Jadi seluruh pembeliannya nanti baru dimasukin ke Excel gitu biasanya. Kalau untuk stok buku nih Kak, Ya. cara ngeceknya tuh gimana gitu biar gak kelebihan atau kekurangan? Oke, kalau misalkan di mana nih kan mungkin di gudang aja kali ya. Kalau misalkan saya di gudang ini, pertama kan kita otomatis dapat pengiriman barang dari penerbit kan. Dan itu kan kita dikasih surat jalan. Nah, kita tuh pertama kita dicek dulu Kak, si surat jalannya tuh dicek dulu. Misalkan pelajaran IPA misalkan 700 ya. Kita cek dulu nih surat jalannya 700, baru nanti kita cek langsung ke barangnya 700 atau enggak gitu. Sesuai sama apa yang kita minta biasanya gitu Kak kalau ngitungnya. Oke Kak, menambahi dari pertanyaan itu, apakah semua transaksi itu harus punya bukti fiksi? Jadi kayak struk gitu Gitu, nota. Harus ada sih, penting banget soalnya itu kan kadang ya kita kan manusia nggak tahu ya ada yang jujur atau Iya, enggak betul. gitu kan. Kalau ada Betul, nota betul. kan Bekerja. iya Betul. tahuan kalau ada nota mah. ada data, berarti ya nggak bisa ngakal ya. Iya. Terus juga mungkin langsung poin 3. Kalau pembukuan kayak gitu biasanya melihat catatannya itu per tiap harinya beda atau satu orang sama yang melihat catatan pembukuannya itu Kak? Kalau yang khusus punya satu gitu, saya sih Kak. Satu Kakak aja. sendiri, satu aja. Kebetulan banget Bu. Iya. Tapi ya untuk melihat catatan pembukuan itu Kak sendiri. Iya. Kalau untuk supplier buku, penerbit buku itu perlu kasih laporan penjualan itu nggak Kak? Enggak. Atau enggak Enggak. usah ya, berarti disimpan sendiri. Disimpan sendiri aja gitu. Baik. Nanti lanjut aja tadi langsung Saya ke poin keempat. Kan setiap kegiatan keuangan yang pernah gak membantu ambil keputusan penting, misal diskon atau buka cabang? Kalau diskon kayaknya pernah. Kalau diskon, iya. Kalau cabang tuh emang cuma di sini aja atau Enggak, kita punya dua lagi Kak. Dua Iya. lagi. Yang pertama tuh yang di depan Hotel Omega. Oh itu tadi saya ke situ Kak. Iya. Saya kira di sana. Mereka nyasar. Gitu. Mereka nyasar Kak tadi. Satu lagi yang ini yang di Kosambi. Oh iya. Kosambi Keladi di situ. Iya di situ. Pantes. Berarti baru ada 3 ya Kak cabang? Iya, Sama dari di sini. Sama di sini. Ini tuh bisa dibilang pusatnya. Oh ini pusat. Iya. Iya. Berarti yang punya itu Kak Fadil. Bukan bapaknya yang tadi. Iya, kalau Kak Fadil itu masih istilahnya penerusnya gitu. Kalau misalnya mau lihat buku yang paling gak bisa bilang bestseller itu gimana? Iya.
Paling best seller ya biasanya gitu kita kadang kan kita kalau misalnya belanja nih Kak, kadang kita kan suka kayak dicari nih yang paling banyak peminatnya apa, terus nanti kita pajangin di depan gitu. Jadi yang sering banget banyak di situ kita pajang di depan. Iya, atau langsung Iya, biar kelihatan. Sudah kalau ada orang baru beli kayak ini nih buku best seller nih, boleh langsung gitu. Dipajang di depan sih kalau kita mau. Berarti ini juga masuk ke manfaat dari akuntansi, dari pembukuan. Jadi untuk kayak bisa tahu loh dari data, misal pembeli ini kebanyakan kalau misal dari buku fiksi atau enggak kamus itu kebanyakan beli yang mana. Jadi biar bisa tahu dari manfaat dicatat Iya. gitu. Jadi bisa tahu terus dipajang di buku-buku. Iya, di depan ada. Makanya pentingnya kayak buku penjualan tuh penting banget Buku tuh penjualan. gitu. Gitu. Masuk ke poin 5 mungkin tentang karakteristik pembukuan yang bagus. Jadi menurut kakak nih laporan keuangan yang baik itu gimana? Laporan keuangan yang baik itu kalau kata saya tuh yang detail ya. Yang detail kayak misalkan jumlah barangnya berapa, terus harganya berapa, itu tuh penting banget karena buat nanti di akhirnya kan kita kan ngitung-ngitung pasti ya kayak Iya betul. ya, jadi harus kayak teliti sih Teliti, sebenarnya kalau betul, bikin betul. buku itu ya. Jumlah salah sedikit tadi itu udah ngerusak ke bawahnya Kak kalau untuk penjualan tuh gitu. Makanya harus tahu harga sama jumlah sih kalau di buku itu detail teliti. Berarti ini juga menjawab kayak sering dicek gitu ya, kayak sering dicek bagian apa yang di laporan keuangan itu. Iya, sering dicek. Jadi kayak misal entah dari penjualan atau pengeluaran. Iya betul. Jadi maksud dari detail itu ya mungkin dicek ulang ya sih Kak, dicek ulang. Iya, kayak misalkan jumlahnya misalkan dia beli satu tapi dia dikasih harganya malah kurang, itu kan bahaya kan kalau kayak gitu. Makanya harus kayak lebih teliti nih harga ini tuh berapa gitu satunya gitu. Kurang 0 aja kan bahaya. Iya. Aduh, kurang nol kalau Iya. sejuta 100.000. Lagi akuntansi dong semua. Betul. Ih, ngeri banget ya. Betul, Kak. Berarti detail tuh ya. Iya, harus Poin detail. pentingnya detail. Terus langsung poin 6 mungkin ada yang mau. Poin 6 tentang kendala dari pembukuan akuntansi. Misalnya kalau ada kesalahan dalam perhitungan, Nah, ya biasanya cara memperbaiki gimana? Kalau misalkan cara memperbaikinya ya kadang misalkan diteliti ulang sih. Dari awal berarti. Ya dicek ulang kayak misalkan contoh dari pengiriman awal berapa, terus kita kan suka stack of name lagi gitu loh. Iya. Cek barang juga berapa, nanti uangnya dapat berapa gitu. Jadi kalau misalkan salah satu nih sebenarnya ya kita tuh harus dari awal gitu. nggak mau ya. Iya, dari Ulang pengiriman berarti. Mau nggak pengiriman mau awal itu, gitu. Biar ketahuan ini hilangnya kemana, kepake kemana buku ini, kadang gitu. Gini banget ya. Kendalanya tuh dari kadang situ. Coba bentar. Jadi berarti menutupi dari kendalanya itu, berarti pernah dong ada kejadian kayak salah hitung, kalau enggak mungkin salah dari laporannya. Iya, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada aja, nggak Pasti pernah ada. mulus. Waduh, Ada, rumit ya. Sifat menjalani. Iya, kayak Dari kakaknya sendiri nih, pernah nggak kesulitan buat nyatat pembukuan? Misalnya pas pembeli lagi rame, atau misalnya ada data atau mungkin bukunya hilang gitu kak, pernah nggak? kalau itu sih pernah ya. Pernah. Pernah pas waktu lagi rame-ramenya di sini gitu kan. Tapi kalau misalkan di notanya mah udah, tapi mungkin ada 1-2 yang nggak pakai nota kan ada gitu ya. iya, pasti Jadi nggak kalau kemasukin ke buku penjualan ada gitu. Mm-mm. Poin 7. Langsung poin 7. Ya. Menurut kakaknya sendiri, seberapa penting keterampilan akuntansi Ya, dasar akuntansi. ya buat pelajar, mahasiswa yang ingin berwirausaha seperti menjalin toko buku? Kalau kata seberapa penting ya? Ya, Iya, seberapa penting. penting? Penting banget sih. Iya penting banget. Apalagi kalau misalkan kan kayak akuntansi itu kan pendataan buku ya.
nggak mesti cuma di toko buku atau di mana-mana Iya, kan betul, ya, betul. betul kan? Cetak. Pasti Iya. ada di kehidupan sehari-hari Kehidupan ya sehari-hari. kan? Pasti kepake Bener, banget walaupun bisa. emang dasar juga pasti sih. Kalau kataku mah penting banget gitu. Jadi kalau dari urutan angka menurut kakak dari 1 sampai 10 pentingnya itu urutan berapa? 1 sampai 10 sih. 10. 10. Seberapa? Wah, Soalnya penting banget di banget, sana, iya. sumpah penting banget. Akuntansi itu penting. Yang awalnya kita misalkan bukan jurusannya aja, tapi kan terjun ke Iya, betul, kerjaan. betul, 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 Harus. betul, 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 Iya. betul, Heeh. betul. Terus mungkin pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Kalau mungkin liburan, Iya. ya kalau liburan itu buat pembukuan itu gimana kak? Diserahin nggak atau enggak kayak berhenti dulu tuh? Oh, pembukuan kalau Hmm. libur. Iya. Iya, berhenti dulu sih. Berhenti dulu ya? Mm-mm. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Berarti kayak udah siap-siap buat segala macam, kayak misalkan kita kan juga baru libur ya Iya. waktu kemarin. Terus pas awal masuk sekolah itu kan pasti udah antisipasi bakal rame tuh ya, bakal rame banget. Nah itu berarti kayak H-3 kalau H-2 itu udah prepare ya kayak Iya, udah prepare sih. Mm-mm. Biasanya kita kalau semester itu Kak, kita tuh ganti buku. Yang buku. Iya, misalkan contoh semester 1, misalkan 3 bulan itu semester 1, nanti ke semester 2 nya kita ganti lagi buku, jadi biar ketahuan buku penjualannya begitu. Buku penjualannya. Iya, jadi dibedain, misalkan Dibedain. semester 1 satu, Iya, satu. yang kedua Kedua. gitu. Itu setiap 6 bulan. Iya, setiap Setiap 6 bulan ya. Setiap 6 bulan. Mungkin apa lagi ya? Udah cukup kali ya. Ini cukup banyak sih itu kita cukup nanya-nanya terus-terusan. gitu. Terus juga mungkin ini ya kita share tempatnya. Jadi tempatnya ini deket perumahan Karang Indah sih. Iya, Ya, di perumahan Jalan Karang Papandayan ya. Indah. Iya, Mbak? Jalan Papandayan. Terus juga tadi kita udah ngobrol sebenarnya tempatnya toko buku Fadil itu ada 3 cabang, ada 3 cabang. Iya. Pusatnya di sini Mm-mm. deket SMK 2 Karangpawitan. Di belakangnya. Belakangnya nggak deket banget sih belakang. Perum Karang Indah. Ya, Iya. betul betul. Mungkin kakak tahu bloknya Jalan Papandayan nomor 27C. nomor 27 7C. C. Iya. Ada yang di Kosambi, terus ada yang deket tadi hotel Omega depannya. Betul, cabang-cabang. Kalau untuk tadi kan berarti pemiliknya tuh ayah dari Kak Fadil ya Kak? Iya, betul. Berarti untuk pengelolanya apakah masih sama dengan ayah Kak Fadil atau Kak Fadilnya sendiri? Kalau misalkan pengelola itu, kalau misalkan disebut manajernya itu masih orang tuanya, masih ada di bawah naungan beliau. Iya. Tapi kadang Kak Fadil juga ada ngebantu, dia juga istilahnya di tangan kanannya gitu. Kalau nggak apa-apa masih bisa ke Kak Fadil gitu. Sebelumnya mungkin videonya sampai sini aja dan ini udah 20 menitan kurang dan juga dari kakaknya sendiri udah agak sibuk nih. Jadi mungkin kita tutup dari sekarang. Video ini merupakan penutup dari hasil wawancara kami kemarin. Yang pertama ada fakta hasil wawancara. Kami mewawancarai pemilik atau pengelola toko buku. Narasumber menekankan betapa pentingnya mempelajari akuntansi secara mendalam, terutama dalam hal ketepian dan pengambilan keputusan berbasis data. Ia menjelaskan bahwa akuntansi merupakan fondasi penting dalam mengelola toko buku, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan stok, hingga analisis laba-rugi. Untuk yang kedua ada perasaan. Pengalaman kami saat wawancara ini yaitu sangat berkesan karena narasumber bersemangat dalam berbagai pengetahuan. Kami merasa termotivasi untuk lebih serius mempelajari tentang akuntansi, sekaligus sedikit kewalahan karena menyadari betapa kompleksnya penerapannya di dunia nyata. Perasaan positif muncul karena narasumber memberi contoh konkret bagaimana akuntansi membantu toko buku berkembang. Yang ketiga, temuan. Akuntansi itu krusial, bahkan di bisnis kecil seperti toko buku. Akuntansi yang detail menentukan keberhasilan. Data sebagai dasar keputusan. Narasumber tidak mengandalkan asumsi, tapi selalu merujuk pada catatan keuangan.
ketelitian adalah keterampilan utama. Kesalahan kecil dalam pencatatan bisa berdampak besar. Praktik langsung penting. Teori akuntansi harus diterapkan dalam kasus nyata untuk benar-benar dipahami. Lalu yang terakhir adalah masa depan, yaitu rencana tindakan. Bagaimana kita untuk dapat mengaplikasikan dari berbagai teori dan hasil wawancara kali ini. Dengan memperdalam akuntansi, kita diharapkan dan kita untuk dapat menerapkan sistem pencatatan detail. Lalu juga menggunakan tools-tools yang ada, memanfaatkan teknologi dalam akuntansi, seperti mempelajari Excel ataupun aplikasi yang berbasis teknologi. Lalu yang terpenting adalah prakteknya secara langsung. Mungkin sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak disengaja ataupun bahkan disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.